Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama di dalam majelis ini. Kita kaji agama. Pagi hari ini kita kaji tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak yang saya muliakan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aplikasi dari rasa iman kita kepada Allah. Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Secara keimanan, ketauhidan, kita disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepadanya, minta, berharap kepadanya, berlindung kepadanya, bersandar kepadanya. Ini adalah aplikasi dari rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memang dituntut untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang saya muliakan, yang paling tertinggi yang merupakan harapan seorang hamba adalah berharap akan keampunan Allah. Sebab apabila kita telah mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harapan yang tertinggi, harapan yang terbesar. Berharap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita berharap mendapatkan surga Allah yang penuh dengan kebaikan. Ketika kita hidup di dunia sekarang ini, bermacam-macam yang kita katakan itu merupakan harapan kita kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan bahwasanya manusia ketika hidup di dunia tidak akan pernah bosan untuk meminta kebaikan-kebaikan. Potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Fussilat pada ayat ke-48 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yas'amul insanu min du'ail khair. Manusia itu tidak akan pernah bosan untuk meminta kebaikan. Wa idza massau syarru faya'usun qanut. Namun dikala manusia ditimpa oleh kesulitan, mereka banyak yang berputus asa. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan seperti demikian. Manusia enggak akan pernah bosan untuk minta kebaikan-kebaikan. Kalau di dalam kehidupan kita di dunia, kita minta kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta diberi sehat oleh Allah, kita minta diberi kebahagiaan, kelapangan di dalam menghadapi tantangan hidup yang ada ini, dan Allah Subhanahu wa taala demikian senang kalau kita selalu minta kepadanya, berharap kepadanya. Malah Allah Subhanahu wa taala akan marah ketika manusia tidak meminta atau tidak berharap kepadanya.
Nabi mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang dia itu tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepada orang itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi kalau kita ya selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah malah senang. Karena dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu pertanda kita ini lemah, kita ini terbatas, kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang semua yang kita minta itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah, maka berharaplah. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ketika kita bicara tentang keampunan umpamanya, kita bicara tentang surga, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, minta surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memang harus dengan ketaatan. Bagaimana minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak taat kepadanya? Ya nggak mungkin. Maka ketika kita minta surga kemudian kita taat, itu yang pas. Kalau minta surga tapi malas beribadah umpamanya, gak suka beramal, itu adalah suatu yang hanya sia-sia dan orang itu tertipu. Minta surga tapi malas beribadah, minta surga malah gak mau beramal. Padahal untuk mendapatkan surga itu adalah dengan ketaatan, beribadah kepada Allah dan beramal. Demikian gambaran pendahuluan tentang berharap. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab-bab yang diturunkan, selalu menurunkan potongan-potongan ayat. Ayat yang diturunkan di dalam masalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Az-Zumar pada ayat ke-53. Potongan ayat yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang sudah keterlaluan terhadap diri mereka, dalam kurung sudah demikian dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kesimpulan dari gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah betapapun maksiatnya, betapapun banyaknya dosa, kata Allah, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Sebab Allah mengampuni semua dosa asalkan benar-benar bertaubat. Tidak ada yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang itu benar-benar bertaubat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuma nanti akan kita lihat salah dan dosa yang dilakukan itu apakah terkait dengan Allah semata-mata atau terkait dengan orang-orang. Kalau salah dan dosa itu terkait dengan Allah semata-mata, mudah untuk menyelesaikannya. Saya dulu gak sholat umpamanya. Saya dulu memang orang suka minum minuman keras, mabuk-mabukan. Saya suka berjudi, saya juga pernah melakukan zina. Itu semua hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala
Dan kalau sekiranya seseorang minta ampun, menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedatipun dia sudah berlumuran dosa, penuh dengan kemaksiatan. Itu ayat Allah yang mengatakan, katakan nih Muhammad, hei hamba-hambaku yang sudah keterlaluan terhadap diri mereka, berlumuran dosa, penuh dengan kemaksiatan. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu mengampuni dosa semuanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau salah dan dosa itu terkait dengan manusia, tidak bisa selesai kalau tidak diselesaikan dengan manusia yang bersangkutan. Contoh, saya dulu pernah menghina dia, ngata-ngatai dia. Kalau tidak minta maaf kepada orang itu tidak selesai. Saya dulu pernah melarikan uangnya. Kalau kamu tidak kembalikan uang orang itu tidak akan selesai. Saya pernah mencederai dia, melukai dia. Kalau kamu tidak selesaikan dengan minta maaf, tidak akan pernah selesai. Jadi terkait dengan Allah lebih mudah. Terkait dengan manusia, ada salah dan dosa yang kita lakukan terhadap seseorang, harus diselesaikan dengan minta maaf atau mengembalikan hak orang tersebut. Kemudian diturunkan potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Saba pada ayat ke-17. Kata Allah, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur." Itulah kami akan balas mereka atas kekafiran mereka. Tidaklah kami melakukan pembalasan kecuali kepada orang-orang yang mereka itu kafir. Mati dalam keadaan kafir hanya siksa yang akan didapatkan oleh seseorang itu. Dalam kurung neraka. Itu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau sebelumnya dia bertobat kepada Allah, tadinya dia kafir, tapi kemudian dia bertobat kepada Allah, ada peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan potongan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha pada ayat ke-48. Kata Allah, "Inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla." Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami dalam kurung rasul-rasul Allah. Allah yang memberikan kepastian annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Bahwasanya siksa itu akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan agama Allah dan berpaling, tidak mau diajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mendustakan dalam kurung yang mengatakan gak benar agama Allah, mendustakan Rasul sama dengan mengatakan Rasul itu bohong. Dan kemudian dia berpaling dalam kurung tidak mau diajak kepada kebenaran. Kalau memang seperti itu, kata Allah menjelaskan Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Bahwasanya siksa Allah Subhanahu wa taala itu akan ditimpakan oleh Allah terhadap orang yang dia mendustakan dan berpaling. Kemudian diturunkan potongan ayat Allah di dalam surat Al-A'raf pada ayat ke-156. Kata Allah, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Demikian luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa ayat yang diturunkan oleh Imam An-Nawawi dalam memberikan pendahuluan tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu dan Bapak yang saya muliakan, diturunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis yang berasal dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata-mata, tidak ada sekutu bagi dia. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Dia bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Isa itu adalah kalimat Allah yang disampaikannya kepada Maryam dan roh yang berasal dari Allah. Wa annal jannata haqq. Dia bersaksi bahwasanya surga itu benar. Wa nar haqq. Neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga betapapun amalnya. Wa fi riwayatin li Muslim, pada riwayat Muslim, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dia bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah, haramallahu alaihi nar. Allah haramkan untuk orang itu neraka. Dalam kurung, orang itu tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Hadis yang pertama hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan potongan hadis yang kedua adalah hadis riwayat Muslim. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini penekanannya adalah masalah akidah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tertanam di dalam hati seseorang yang beriman itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Semata-mata yang harus disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mau disekutukan dengan yang lain. Ini prinsip ketauhidan yang sangat mendasar sekali. Bagaimana kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Itu tadi mulai dari menyembah Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah, termasuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, berlindung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Itu adalah merupakan aplikasi dari rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi Muhammad itu ada pada posisi kehambaan, merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah Rasul Allah, utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan agama kepada umat yang ada. Itulah Muhammad yang hamba Allah dan Rasul Allah. Kemudian yang ketiga, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Saya bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia tidak akan pernah naik kepada posisi ketuhanan, karena dia adalah manusia, hamba Allah, dan dia
mengemban risalah dari Allah karena dia adalah Rasul Allah. Dengan demikian, apabila ada orang-orang yang menganggap Isa itu adalah anak Allah atau jelmaan Allah, ini yang dikatakan yang tidak akan membuat seseorang itu bisa masuk surga. Malah dia akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Karena untuk bisa masuk surga adalah mendudukkan Isa itu seperti yang dikatakan oleh Allah tentang Isa. Dia hamba Allah, dia Rasul Allah. Dan dia bukan anak Tuhan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Atau bukan, dia jelmaan Tuhan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani tentang Nabi Isa itu. Isa itu adalah kalimat Allah yang disampaikannya kepada Maryam. Artinya Maryam hamil, mengandung dan kemudian melahirkan Isa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Isa yang terlahir itu adalah roh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dikala ada Nabi Isa yang terlahir dari seorang ibu, tidak ada bapaknya, ini adalah gambaran kebesaran yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Betapa Allah bisa membuat Isa terlahir dari kandungan seorang ibu, Maryam, dan gak ada bapaknya. Ya, seperti itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaan dan kebesarannya. Dan kita harus meyakini Isa itu memang hamba Allah dan Rasulnya. Isa itu adalah kalimat Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Maryam, dalam kurung Maryam hamil karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Isa itu adalah roh yang berasal dari Allah. Kemudian yang keempat, wa annal jannata haq wan nar haq. Bersaksi bahwasanya surga itu memang benar, ada. Neraka itu memang benar, ada. Allah sangat menekankan hal ini. Karena ada orang-orang yang gak percaya akan adanya hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu berujung dengan surga untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, yang saleh, dan ada neraka untuk orang-orang yang kafir dan maksiat. Kita dituntut untuk meyakini adanya hari kiamat, yang ujung dari hari kiamat itu adalah surga atau neraka. Kita dituntut untuk bersaksi bahwasanya surga itu benar, neraka itu benar. Apabila ada seseorang yang bersaksi seperti poin-poin yang dikatakan dari sejak pertama tadi, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, semata-mata dia dan tidak ada sekutu bagi dia, bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dia adalah kalimat yang disampaikan oleh Allah kepada Maryam dan roh yang berasal dari Allah, bersaksi bahwasanya surga itu benar, neraka itu benar. Apabila ada seseorang yang bersaksi seperti yang disebutkan dalam poin-poin yang terdahulu, adkhalahul jannah ala ma kana minal amal. Dia, orang yang bersaksi seperti itu, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga betapapun amalnya. Katakanlah betapapun sedikit amalnya, sedikit ibadahnya, tapi akidahnya benar sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Amal yang minim sekalipun, ibadah yang minim sekalipun, tapi akidah benar, ini akan mengantarkan seseorang itu ke dalam surga. Tegas Allah mengatakan seperti demikian, Rasul mengatakan seperti demikian. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, menanamkan prinsip akidah yang benar. Kendati pun tadi
kita katakan ibadahnya ya sederhana sekali. Amalnya ya begitulah. Tapi akidahnya benar. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah dan Rasul, orang itu nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya, apalagi kalau umpamanya amal ibadahnya demikian sangat baik, sangat maksimal, tentu orang tersebut akan mendapatkan surga yang terbaik. Tapi ya kalaupun umpamanya amal ibadahnya sederhana dan bersahaja, akidahnya benar, orang itu jamin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Pada potongan hadis yang berikut tadi, dalam riwayat Muslim Nabi mengatakan, "Man syahida alla ilaha illallah", barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan abdu wa anna Muhammadan Rasulullah, dia bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah, kata Nabi, harramallahu alaihi nar, Allah haramkan untuk orang itu neraka. Kalau Allah haramkan neraka, itu artinya orang itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi ini juga ya sejalan dengan hadis yang pertama tadi, prinsip akidah yang sangat mendasar terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan kemudian mengakui Muhammad itu sebagai Rasul Allah, utusan Allah, dan kemudian kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang diturunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berasal dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Katanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dalam kurung ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang Nabi menceritakan tentang Allah. Kata Nabi, Allah mengatakan seperti ini. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha au azyan. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, untuk dia 10 kali lipatnya atau lebih. Wa man jaa bis sayyi'ah, barang siapa yang melakukan suatu kesalahan, dalam kurung berbuat dosa, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, balasan salah dan dosanya seperti yang dilakukannya itu. Satu salah atau satu dosa tercatat satu. Au aghfir, atau kata Allah, saya beri ampunan kepada dia. Wa man taqarraba minni shibran, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, taqarrabtu minhu dzira'an, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Wa man taqarraba minni dzira'an taqarrabtu minhu ba'an, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sedepa. Wa man atani yamshi ataituhu harwalah, barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku akan datang kepada dia dengan berlari-lari kecil. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an laqituhu bimithliha maghfirah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang dia menemui aku membawa sepenuh bumi berupa salah, dosa, tapi dia tidak menyekutukan aku sama sekali, aku akan temui orang itu dengan sepenuh bumi dalam bentuk keampunan. Hadis riwayat Muslim.
Ibu bapak yang saya muliakan, hadis qudsi yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan kepada kita, dikala kita melakukan satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat atau lebih. Ya, seperti itu. Dan ayat mengatakan ada orang yang berbuat kebaikan dibalas oleh Allah 700 kali lipat beramal dengan harta. Atau tidak terhingga, terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijelaskan di dalam ayat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dikala kita dengan kebaikan-kebaikan, apakah itu ibadah, demikian juga amal, memang Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasan terhadap orang yang kita katakan dia orang beribadah, dia orang beramal. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi, memuliakan dikala kita berbuat baik, dibalas lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, wa man jaa bisayyi'ah fa jazaa'u sayyi'atun mithluha au aghfir. Barang siapa yang dia itu melakukan suatu kesalahan, dalam kurung berbuat dosa, balasan salah atau dosanya itu adalah seperti yang dilakukannya. Satu salah, satu dosa, tercatat satu. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, saya beri ampunan kepada dia. Karena orang itu setelah diingatkan, sadar, beristighfar, bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali orang itu terbawa-bawa, terpengaruh, dan kemudian dia istighfar, minta ampun kepada Allah, ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah Allah memberikan keampunan dikala seseorang berbuat salah atau berbuat dosa. Ibu dan bapak yang saya muliakan, seperti itu dikala kita ya dengan perbuatan salah ataupun dosa. Kemudian kata Nabi menceritakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa seseorang itu mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Dia yang mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sedepa. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan dirinya kepada kita. Kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah, salat umpamanya, dengan zikir, dengan doa, dengan Al-Qur'an, dalam rangka saya bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apabila kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah semakin mendekatkan dirinya kepada kita, dalam arti kata tercurahnya hidayah Allah kepada kita, terbimbingnya kita di dalam menjalani kehidupan ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala dikala kita mendekat. Semakin kita mendekat, Dia Allah semakin mendekatkan dirinya kepada kita. Kemudian kata Nabi menceritakan Allah, barang siapa yang dia datang kepada aku dengan berjalan kaki, aku akan datang kepada dia dengan berlari-lari kecil. Kita manusia diibaratkan di dalam hadis ini datang kepada Allah dengan jalan kaki, jalan santai. Allah malah datang kepada kita dengan berlari-lari kecil. Kemudian kata Nabi menceritakan tentang Allah, barang siapa yang seseorang itu bertemu dengan aku membawa dosa sepenuh bumi, namun dia tidak menyekutukan Allah sama sekali, la yusyriku bi syai'an, dia tidak menyekutukan aku sama sekali, kata Allah, laqituhu bimithliha maghfirah, aku akan temui orang itu ya dengan sepenuh bumi keampunan. Sepenuh bumi melakukan kesalahan dan dosa, tapi tidak menyekutukan Allah sama sekali. Allah akan datang memenuhi seseorang itu dengan sepenuh bumi dengan keampunan.
dikala orang-orang yang tadi kita katakan dia berbuat salah, dia berbuat dosa, beristighfar, minta ampun dan menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu dan Bapak yang saya muliakan, betapapun dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu umpamanya, mari yakinkan diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita dikala kita demikian beristighfar, minta ampun, nyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu menyimpulkan taubat itu berubah. Tidak ada gambaran dulu itu pada diri saya. Dulu memang iya, tapi sekarang enggak. Sama sekali enggak ada gambaran dulu itu pada diri saya yang sekarang. Karena saya yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, makanya kita tidak boleh berputus asa. Betapapun dulu kita katakan saya dulu ya Allah penuh dosa, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran, penuh dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jangan berputus asa. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala demikian sangat luas, pintu taubat demikian dibukakan oleh Allah. Makanya kita harus demikian berharap mendapatkan ampunan dari Allah dikala kita memang sudah bertaubat dan berubah dari gambaran yang terdahulu. Kemudian hadis yang berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Jabir menceritakan, Ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian badui itu mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mal mujibatan?" Ya Rasulullah, apa dua yang mewajibkan? Apa dua yang memastikan? Apa dua hal yang mewajibkan? Dalam kurung apa dua hal yang memastikan? Kata Nabi, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mati, dia tidak menyekutukan Allah sama sekali, orang itu pasti masuk surga. Kemudian, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, orang itu pasti masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Musyrik sampai akhir hayat dengan perbuatan-perbuatan syirik sampai akhir hayat, mati dalam keadaan musyrik, neraka. Apabila ada seseorang yang tidak musyrik, tidak ada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Apabila ada seseorang yang dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dia jamin masuk surga. Iya, kesimpulannya tidak boleh ada syirik di dalam kehidupan seorang yang mengaku beriman. Tidak boleh ada syirik. Ya. Apakah syirik besar dalam kurung menganggap ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Atau syirik kecil yang dia terus dengan syirik kecil itu tanpa bertaubat dan meninggalkannya? Apabila ada seseorang yang dia itu gak ada syirik di dalam kehidupannya, apakah syirik besar atau syirik kecil? Kata Nabi, jamin masuk surga. Apabila ada seseorang yang dia itu mati dalam keadaan menyekutukan Allah, iya, dia pasti masuk neraka. Ini juga
hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita dituntut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dengan segala sesuatu yang berbau syirik. Tidak boleh. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang beriman itu enggak ada syirik di dalam kehidupannya. Syirik besar atau syirik kecil. Syirik besar apalagi? Enggak. Syirik kecil dijauhkannya. Ya. Sebab ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam potongan ayat pada surat Al-An'am ayat ke-82 mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman itu tidak pernah mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Itu tekstual ayat. Untuk mereka ada keamanan dari Allah dan mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika ayat ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya, di antara sahabat Nabi itu ada yang mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya? Karena ayat itu bunyinya, orang-orang yang beriman itu tidak pernah mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Ketika ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak melakukan kezaliman? Kata Nabi, bukan seperti itu. Apa kalian gak tahu dengan apa yang dikatakan oleh Luqman terhadap anaknya? Nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kamu jangan menyekutukan Allah. Jangan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Itu zalim yang ada di dalam ayat itu, kata Nabi, itu syirik. Jadi artinya orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Mereka lah orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Saya simpulkan, tidak boleh ada syirik dalam kehidupan orang yang mengaku beriman. Kendati pun itu syirik kecil. Syirik kecil seperti percaya dukun, percaya peramal, pakai jimat di mana-mana. Ini syirik semua ini. Iya. Sebab Nabi mengingatkan kita. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun, datang kepada peramal, lantas dipercayainya apa yang dikatakan oleh dukun ataupun peramal itu, berarti orang itu telah kafir kepada apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Ini man allaka tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang gantungkan jimat berarti dia telah berbuat syirik. Ya, di atas pintu rumahnya ada jimat. Ya, ketika dia membangun rumah ada jimat yang ditanamkan atau yang dipakukan di pojok rumah yang ada syirik. Orang beriman tidak boleh ada dengan kesyirikan. Ya ini dia. Jadi ketika seorang Badui itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah dua hal yang mewajibkan? Dalam kurung, apakah dua hal yang bisa memastikan? Kata Nabi, orang yang mati tidak menyekutukan Allah sama sekali, jamin masuk surga. Orang yang mati yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, jamin masuk neraka. Jadi kalau ingin masuk surga, gak boleh ada syirik. Kendati pun ibadah saya ya hanya begini, amal saya hanya sedikit. Tapi saya murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Nabi menyebutkan, pokoknya enggak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ada seseorang yang dia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diberi ampunan oleh Allah. Yang kafir, mati kafir, abadi di dalam neraka.
yang dia mengaku beriman tapi dengan kesyirikan-kesyirikan masuk neraka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tegas mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni kalau dia Allah disekutukan oleh manusia. Tapi Allah akan mengampuni yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, itu tadi dari gambaran hadis yang pertama sampai yang berikut-berikutnya, kendati pun amal ibadah kita sedikit, gak maksimal, tapi betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada syirik di dalam kehidupan saya, jamin masuk surga. Tapi kalau dia dengan kesyirikan, ya sampai akhir ayat maunya tetap dengan kesyirikan-kesyirikan, ya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir-kafir itu akan abadi di dalam neraka, yang mengaku beriman tapi dengan kesyirikan-kesyirikan kecil tadi, ia akan dihukum oleh Allah dengan neraka. Kendati pun berikutnya mungkin akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menurunkan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan dan menekankan kepada kita tentang prinsip mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, prinsip akidah secara mendasar. Kendati pun amal ibadah kita sederhana, bisa masuk surga, bisa terhindar dari neraka, tapi murnilah di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibu, bapak yang saya muliakan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan bab raja ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin demikian sangat panjang dan sangat banyak. Tidak mungkin ya saya akan menjelaskan ya dari hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi secara menyeluruh. Tapi itulah ya beberapa gambaran hadis Nabi SAW di samping ayat yang diturunkan oleh Imam An-Nawawi, betapa yang namanya kita tidak boleh ya berputus asa dari kasih sayang Allah. Betapapun salah dan dosa kita, kalau kita beristighfar dan minta ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya, Allah akan bukakan pintu taubat itu. Harus besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keampunan Allah, tapi itu tadi tinggalkan hal-hal yang sifatnya maksiat. Ingin dapat surga, taatlah kepada Allah, beribadah dan beramal, dan ikhlaskan amal ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya muliakan, inilah dulu beberapa poin, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang bab raja yang kita baca pada pagi hari ini. Demikian penjelasannya. Selanjutnya dari waktu yang masih tersisa, mari kita berdialog. Mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan seputar bab ini atau masalah-masalah agama lainnya. Monggo untuk disampaikan. Silakan, siapa yang akan mulai? Ini ada di depan, mulai. Assalamualaikum.
Ya, Bu, barangkali dari ibu-ibu yang lain atau hadirin yang ada nggak ngerti dirajah itu apa, Bu? Ibu kasih penjelasan. Dirajah itu apa bentuknya? Biar ada penjelasan. Ya. Ya. Nah itu dirajah itu. Dirajah ditulisi dengan tulisan-tulisan. Yang tulisan-tulisan itu barangkali potongan ayat Al-Quran. Atau bacaan-bacaan dalam kurung zikir. Dirajah dengan model, ya apakah segitiga, apakah ya dengan bentuk-bentuk apa umpamanya dirajah. Saya tanya, kalau sudah dirajah kamu bagaimana? Nah kan gitu. Nah kan gitu. Apakah kamu kalau sudah dirajah akan selamat dari musibah, dari petaka, dari bencana? Kan itu dia permasalahannya. Kamu kalau sudah dirajah, ya maka kamu akan mendapatkan ini, begini, akan terlindung dari ini. Kan itu dia isinya. Lah itu yang enggak. Ya, dirajah berharap mendapatkan perlindungan. Dirajah berharap akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan. Ya seperti itu. Jadi ini yang kita katakan hal-hal yang berbau syirik. Enggak boleh. Jangan kita dengan seperti itu. Saya sudah mendapatkan raja ini di tangan saya. Ada di raja. Ya kan? Di raja. Atau berupa tulisan di dalam kertas raja. Yang nanti itu dijadikan jimat. Ya. Ada raja dalam tulisan di dalam kertas. Kemudian nanti dijadikan jimat. Digantungkan di mana umpamanya. Berfungsi sebagai jimat. Ini yang membawa kepada kesyirikan. Jadi kesimpulannya enggak. Itu tadi, apa yang kita yakini terkait dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, pada poin kita berharap kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan itu di tangan Allah. Demikian juga kita berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang tidak baik yang akan mencelakakan diri kita. Khawatir kita kalau kita akan mendapatkan celaka. Itu milik Allah. Maka berharaplah kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan cara-cara seperti dirajah itu. Di samping itu, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kita mendapatkan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita melindungkan diri kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu mengangkatkan poin-poin zikir pagi atau wirid pagi dan wirid sore itu. Seperti potongan. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhas sabah wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhas sabah wa syarri ma ba'da. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta kepada Engkau kebaikan yang ada di pagi hari ini dan berikutnya. Itu harapan kita. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan yang ada di pagi hari ini dan berikutnya. Yang saya katakan, ya Allah, kalau ada yang baik-baik yang akan menyenangkan hati saya, tolong itu diantarkan kepada saya ya Allah. Kalau ada yang tidak baik yang mungkin akan menyedihkan saya, yang akan mencelakakan saya, tolong jauhkan itu dari saya ya Allah. Itu harapan kita kepada Allah dalam doa yang itu diajarkan oleh Nabi kepada kita. Habis sholat subuh kita sudah dengan mohon harapan kepada Allah seperti itu. Tambah lagi, selalu saya petikkan ini. Bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, tolong jagaku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan aku berlindung dengan keagunganmu. Jangan sampai aku dicelakakan dari arah bawah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Gak pernah Nabi ngajarkan dirajah. Lah,
Ternyata ada orang yang percaya diraja. Kamu kalau sudah diraja, kamu akan terlindung dari macam-macam. Kamu akan selalu dengan kebaikan-kebaikan. Enggak gitu caranya. Jadi itulah yang terjadi dalam kehidupan akidah yang ternyata bisa membawa seseorang itu kepada kesyirikan. Kalau saya nggak tahu bagaimana, dimaafkan. Kalau memang saya nggak tahu, ya dimaafkan. Saya diajak teman, sini kamu tak ajak. Ada seorang alim, seorang pintar, kiai. Kamu dirajah nanti. Nanti dengan kamu sudah dirajah, kamu akan terlindung. Kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Siapa bilang? Semuanya di tangan Allah kok. Kalau memang semuanya di tangan Allah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, saya lindungkan diri saya kepada Allah dari segala sesuatu yang mengkhawatirkan diri saya. Jadi kalau nggak tahu, ya dimaafkan. Lain kali jangan lagi datang ke tempat orang itu untuk minta diraja. Iya, ya. Dulu kan diajak teman, ya, belum ngerti, ya. Nah, alternatif, alternatif ternyata nggak benar, salah. Bu, saya ambil alternatif yang ada dalam kehidupan kita. Saya katakan pengobatan alternatif. Ya. Pengobatan alternatif itu ada yang terindikasi berbau syirik. Ya, contoh seperti memindahkan penyakit kepada binatang. Kan itu ada dalam kehidupan kita. Ya. Kok bisa? Ya, kok bisa? Ya pasti dia berkawan dengan jin. Dan kalau dia berkawan dengan jin gak boleh. Kita dengan jin harus ada suatu pembatas. Kalian, kami. Aku sebagai manusia beriman tidak akan pernah minta tolong kepada kamu wahai jin. Kendati pun kamu bilang aku bisa. Enggak. Nah itu dia. Enggak. Jadi ya jin, kita. Betapapun hebatnya jin. Ya biarkan mereka, kita. Ya seperti itu. Jadi ini poin yang perlu menjadi perhatian kita. Sebab ada alternatif yang kita katakan berbau syirik. Dan tidak boleh dengan yang berbau syirik itu. Kemudian ibu tentang mimpi. Bu, hadis Nabi menyebutkan. Kalau mimpi baik, bolehlah ya kita cerita kepada orang. Tapi kalau mimpi tidak baik, jangan cerita kepada orang dan lindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita cerita mimpi jelek kepada orang, sebanyak itu kepala orang mengomentari mimpi kita, tambah pusing kita. Lah cerita mimpi jelek. Loh itu nanti kamu akan gini loh. Nanti kamu akan begini. Sebanyak itu kita menceritakan kepada orang tentang mimpi jelek, ya semakin pusing kita. Makanya kata Nabi, kalau kamu melihat sesuatu yang baik, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, mudah-mudahan apa yang terlihat dalam mimpi itu benar terjadi. Tapi kalau mimpi jelek, jangan cerita kepada orang. Lindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak jamin mimpi yang kita lihat ya benar. Mungkin bisa benar, mungkin bisa tidak benar. Harus ya kita pastikan seperti itu. Demikian tentang mimpi yang dipertanyakan. Lanjut. Bu, pengobatan jarak jauh, pengobatan dengan melihat mata, ya gelombang suara dan lain-lain. Saya nggak percaya, saya bilang. Berobat itu dengan dokter, diperiksa mana yang sakit,
di ronsen, di scan, periksa darah dan lain-lain sebagainya. Itu keilmuan yang objektif. Kalau seperti yang beliau itu duga-duga. Gak ada standar kebenaran keilmuannya. Iya, kenapa harus percaya? Sedang dengan berhadap-hadapan saja belum tentu sembuh, ini jarak jauh. Ya kan gitu. Jadi gak, saya bilang, iya itu menjebak itu. Dalam kurung akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian, ibu, bapak yang saya muliakan, ustadzkah dia? Ulamakah dia? Kiaikah dia? Terbagi kepada dua. Ustadz, kiai, ulama yang murni dengan ketauhidan, ya, pokoknya panduannya ketentuan Allah dan Rasul, dan ada ustadz, kiai, ulama yang terkontaminasi dengan kesyirikan. Saya simpulkan seperti itu. Saya selalu ngambil contoh. Kiai yang ngajarkan kebal, bacoknya, bacok, tikam. Hah? Saya bilang, kalaulah kebal itu boleh ada, tentu Nabi waktu perang dulu nggak pakai baju besi. Hah? Loh, orang apa Nabi nggak bisa ngajarkan sahabatnya kebal? Ayo, kalian sudah puisi, maju, nggak usah pakai baju besi. Loh, Nabi aja pakai baju besi, sahabat pakai baju besi, dan Nabi terluka, sahabat terluka, tewas. Ulama yang ngajarkan kebal tidak benar. Tidak benar. Apa lagi? Tapi kan ada. Ada. Kok bisa? Iya, berkawan dengan jin. Iya. Lah kan itu dia. Kita nggak boleh berkawan dengan jin. Jadi ya itu tadi. Hati-hati dengan orang yang dikatakan dia ustadz, dia kiai, dia ulama, dia orang lain. Saya membagi kepada dua. Ada yang murni dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, ada yang terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau syirik. Jadi kalau kita tahu, ternyata saya diajak kepada seseorang yang dia itu ngajak saya kepada kesyirikan, yang nggak mau saya, nggak mau. Jadi itulah yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya saya bilang enggak. Jadi ya murni kita ini berharap kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ya, ini kejadian ya. Semua orang pernah melihat, semua orang pernah menyaksikan anak-anak, orang-orang yang dengan silat dilindas pakai jeep, ya kan? Ternyata ada yang korban, mati. Lah kan? Dianggap ia bisa selamat, dilindas gak apa-apa. Ternyata ada yang mati, kena lindas. Lah, kok bisa? Lah itu dia. Iya, itu dia. Jadi makanya kita katakan enggak. Dengan yang berbau syirik enggak. Saya hanya akan lindungkan diri saya kepada Allah. Apa yang menjadi perlindungan-perlindungan yang itu memang diajarkan oleh Nabi seperti doa-doa yang tadi saya kutipkan, yaitu yang jadi amalan saya. Semoga saya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya dijaga oleh Allah, dan memang iya, Allah akan jaga. Allah akan jaga. Kalau kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa, tidak pernah saya lepaskan diri saya dari harapan saya kepada Allah, dari perlindungan saya kepada Allah. Tetap saya dengan harapan-harapan saya kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan tetap saya hanya akan melindungkan diri saya kepada Allah, enggak kepada yang lain-lainnya. Inilah ketauhidan yang murni itu. Demikian. Ya. Makanya jangan sembarangan ngantar. Ketahui dahulu siapa orang itu. Ya, jangan. Saya tahu orang itu. Ya kalau memang dia benar ya oke lah ngantar untuk apa, untuk keperluan, untuk berobat umpamanya. Tapi kalau orang itu ya nggak benar akidahnya ya jangan.
Ya jangan ngantar kepada yang nggak benar. Sebab kalau ngantar kepada yang nggak benar berarti ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Sementara ayat Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian atas dasar kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong atas dasar dosa dan permusuhan. Nggak boleh ngantarkan seseorang kepada orang alim, kiai, ternyata kiai itu orangnya ngajarkan yang berbau syirik. Tidak, saya katakan demikian. Demikian, masih ada pertanyaan? Ini tanya juga, milih hari, mau nikahkan anak, kan gitu, dihitung wetonnya, ini tanggal yang tepat. Kalau kamu milih hari itu kan ini hari yang baik, hari yang lain gak baik. Kan itu artinya. Ini hari yang baik setelah dihitung weton kamu. Ya kan? Kan gitu? Kan gitu. Berarti hari yang lain kan gak baik. Berarti kamu nuding Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh. Jadi itu keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, yang ada dari sejak dulu, tapi kalau kita sudah ngerti nggak perlu diikuti. Nggak ada hitung-hitung hari. Pokoknya mana waktu yang tepat, yang pas kan gitu. Pas libur ya kan. Pas memang ya lapang. Ya kan gitu. Bukan hitung-hitung hari dengan hitungan kelahiran itu. Itu adalah keyakinan yang nggak ada dasar dan berbau syirik. Demikian, lanjut Bu. Waalaikumsalam. Mimpi hidayah. Ah. Ah. Apa yang dilihat seseorang itu dalam mimpinya sehingga dia mengatakan saya mendapatkan hidayah dari Allah? Bu, tadi sudah saya berikan patokan. Kalau mimpi yang baik, ya pujilah Allah. Mudah-mudahan yang baik itu memang kenyataan. Atau mimpi yang tidak baik, berlindung kepada Allah. Dan ya yakinkan diri bahwasanya tidak akan pernah terjadi kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seseorang yang dia itu berlebihan terhadap mimpi, dia itu nanti ya bisa salah jalan. Ya, seperti orang-orang yang bermimpi jumpa Rasul kemudian mengatakan dirinya punya karamah, punya kelebihan-kelebihan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Yang bisa membuat orang mengkultuskannya. Jadi gak perlu ya menceritakan mimpi-mimpi yang kemudian dia itu ya sepertinya mempengaruhi orang untuk ya mengangkat dia sebagai orang yang punya karamah, punya kelebihan. Itu gak benar. Karamah itu bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk diperlihatkan, tapi memang itu kalau memang senyatanya kita katakan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan harus ya membanggakan diri dan berharap orang-orang akan mengkultuskan kita, membesarkan kita, memuliakan kita, itu yang tidak. Itu yang tidak. Makanya ya kita hindari menceritakan mimpi-mimpi yang kita katakan mimpi baik itu. Ya kita hindari untuk jangan sampai ada niat orang akan mengkultuskan kita. Jangan sampai itu terjadi. Demikian pada poin itu. Bu, orang itu dinilai berlebihan loh Bu. Iya. Dan nanti dia bisa-bisa saja dia akan mengajak orang kepada yang enggak. Kita ini di dalam kehidupan kita kan sudah ada panduan untuk bagaimana kita berjalan lurus, berjalan benar dan tidak dengan hal-hal yang kita katakan itu menyimpang. Ya, yang menyimpang-menyimpang itu seperti keyakinan-keyakinan yang enggak berdasar, takhayul, khurafat, termasuk hal-hal yang berbau syirik. Itu yang harus kita
jauhi dari kehidupan kita. Demikian, lanjut poin pertanyaan. Ibu yang saya muliakan, tadi yang pertama hilang dari ria. Iya, ria termasuk syirik. Ria termasuk syirik. Sebab syirik itu kan istilahnya menandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Menyandingkan Allah dengan sesuatu. Menyamakan Allah dengan sesuatu. Ria itu dia beribadah, dia beramal bukan karena Allah, tapi karena orang. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin dihormati, dan lain-lain sebagainya. Allah nggak mau kalau kita ria. Ya, Allah nggak mau kalau kita ria. Apakah di dalam ibadah, dalam amal? Enggak. Jadi kalau ibu pertanyakan apakah ria itu syirik? Ya. Ya. Ya, syirik dalam sisi akidah. Ya, syirik dalam sisi akidah. Kemudian ibu dan bapak yang saya muliakan, membaca Al-Quran. Dari ayat-ayat Al-Quran, demikian juga surat-surat Al-Quran, ada ayat atau ada surat yang punya kelebihan, punya keistimewaan. Itu ada di dalam penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya ketika kita tahu ini ayat seperti ayat kursi, ayat yang akan melindungkan diri kita kepada Allah dari gangguan setan, itu memang ada penjelasan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga surat-surat yang lain yang dikatakan ini keutamannya ini, seperti surat Al-Mulk yang akan menghindarkan seseorang dari siksa kubur. Surat Al-Kahfi yang akan membuat seseorang itu terjaga dari Dajjal. Nah kan itu memang ada penjelasan dari hadis Nabi SAW. Nah kemudian kalau dikatakan saya baca surat duha, waktu sholat duha, agar rezeki saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang, apa ada keterangan hadis yang mengatakan kalau kamu sholat duha rezeki kamu akan dimudahkan oleh Allah? Enggak ada. Kalau kamu baca surat ini, rezeki kamu akan dimudahkan oleh Allah? Enggak ada. Jadi kalau enggak ada ya enggak ada. Jadi apa yang kita katakan, kita membaca Al-Quran benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Al-Quran akan terlindung, iya. Karena hadis Nabi yang mengatakan, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi fa huwa ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengan Al-Quran, orang itu akan selalu bersama dengan malaikat yang mulia, yang baik. Artinya orang yang selalu dengan Al-Quran akan dilindungi oleh malaikat. Iya. Jadi selalulah baca Al-Quran. Apakah surat-surat tertentu, surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, surat Al-Mulk, ya, surat Yasin, dan surat-surat lain. Baca Al-Quran, saya bilang. Agar kita terlindung. Karena memang ada jaminan dari hadis Nabi, orang yang selalu dengan Al-Quran akan dilindungi oleh malaikat. Akan dituntun oleh malaikat. Itu hadis Nabi yang saya kutipkan tadi. Tapi kalau saya baca surat Ad-Duha, Al-Waqi'ah, surat ini, surat itu agar rezeki saya dimudahkan oleh Allah, enggak ada, saya bilang. Nah, kita akan mendapatkan kemudahan rezeki. Kita akan mendapatkan kemudahan rezeki kalau kita dermawan, iya. Tidak ada hari tanpa sedekah, iya. Ayat mengatakan demikian. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang selalu memberi, dermawan, bertakwa kepada Allah, ikhlas,
membenarkan janji baik Allah, yakin akan balasan baik dari Allah, untuk orang seperti itu fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia terhadap berbagai kemudahan. Orang dermawan, ikhlas, yakin akan balasan Allah, saya simpulkan hidupnya akan selalu dimudahkan oleh Allah, dimuluskan oleh Allah. Ada tantangan-tantangan teratasi. Ini jaminan. Ya. Tambah lagi hadis Nabi yang mengatakan, ketika ada seseorang yang mengeluarkan hartanya, berzakat, infak, sedekah, bantu orang miskin, ketika dia mengeluarkan, kata malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, tolong berikan ganti bagi orang yang sudah mengeluarkan hartanya. Sebaliknya kalau ada seseorang yang seharusnya mengeluarkan, berzakat, berinfak, bersedekah, tapi beralasan macam-macam, dia tidak mengeluarkan, ada juga malaikat yang akan mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, tolong berikan kehancuran kepada orang yang menahan hartanya, yang gak punya kepedulian, yang gak mau berbagi. Lah itu kan jelas. Jadi kalau kita dermawan, ya ditambah rezeki kita oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, karena kita dinilai orang yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu pandai bersyukur, pasti kutambah, kata Allah. Tapi kalau kamu kafir terhadap nikmat yang diberikan, hati-hati kamu, siksaanku demikian sangat berat. Ada pertanyaan monggo Pak? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tegaskan, bukan hanya Al-Quran dalam kurung seperti surat Al-Mulk yang akan menjadi teman kita di dalam kubur. Bukan hanya. Tapi amal ibadah kita. Itu diceritakan di dalam hadis Nabi SAW. Ketika seseorang itu di alam kuburnya, ketika dia sudah bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan, ada orang yang muncul. Pakaiannya bagus, wajahnya bersinar, wangi. Kata orang yang sudah meninggal ini, kamu siapa? Kok saya nggak mengenal kamu? Wajah kamu itu kok wajah membawa kebaikan. Kata orang itu, saya amal saleh kamu waktu di dunia. Nah ini dia. Saya amal saleh kamu waktu di dunia. Ketika diberitahukan kepada kamu tentang kebaikan kamu, demikian bersegera melakukannya. Dan kamu tidak mau maksiat kepada Allah. Kesimpulannya, amal saleh kita lah yang akan menemani kita di alam barzakh. Bukan hanya sebatas surat Al-Mulk. Semua. Dari ibadah, dari amal, dari kebaikan. Ya itu tadi. Sehingga kesimpulannya, orang yang waktu hidup di dunia beribadah, beramal saleh, ikhlas dengan amal ibadahnya, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Nah, kemudian terkait dengan permasalahan berikut. Al-Qur'an kata Nabi, hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an itu akan bela kamu nanti di hadapan Allah atau dia akan nuntut kamu. Hujjatun laka sebagai pembela bagi kamu atau hujjatun alaik, penuntut kamu. Orang yang selalu dengan Al-Quran, membaca Al-Quran,
mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupannya akan dibela oleh Al-Quran nanti di hadapan Allah. Sebaliknya kalau ada orang yang dia itu bisa dengan Al-Quran tapi hidupnya bertentangan dengan Al-Quran akan dituntut oleh Al-Quran itu nanti di hadapan Allah. Jadi gitu dia. Kesimpulannya, kita orang beriman, kita yang selalu dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran, hendaknya kita mengamalkan Al-Quran dan jangan kontradiksi dengan Al-Quran. Jangan kontradiksi dengan Al-Quran. Diperintahkan, masih belum. Dilarang, masih terus. Gak boleh seperti itu. Kalau diperintahkan, lakukan. Kalau dilarang, berhentilah. Seperti itu seharusnya kita dengan Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kalian, ambil itu. Dan apa yang dilarangkan oleh Rasul kepada kalian, berhenti. Seperti itulah kita dengan Al-Quran, dan memang Al-Quran itu harus ia menjadi penuntun kita ketika kita hidup di dunia agar kita mendapatkan bahagia dunia, demikian juga bahagia di akhirat nantinya. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, inilah beberapa poin yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita terhadap agama yang kita pelajari. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.